Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, musibah kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan dini hari tadi. Diduga kobaran api akibat korsleting listrik di dalam kamar. Kebakaran sebuah rumah terjadi di Jalan Anggur 3, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuni rumah dan warga panik berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Diduga kobaran api akibat korsleting listrik di dalam kamar. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit dengan mengerahkan 14 unit mobil damkar. Tak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Bang Ferry, siapa ya? Ya, hati-hati jalan. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta. 17 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api seketika membesar dan membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta, Sabtu sore. Warga yang panik langsung bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api. Meski warga telah berusaha keras untuk memadamkan api, namun banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, membuat api semakin berkobar dan tidak dapat dikendalikan. Menurut salah satu warga, api tiba-tiba muncul dari atap salah satu rumah dan langsung membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan lainnya. Yang teriak-teriak, kata api, bukan asap, katanya itu bukan asap, itu mah api, katanya saya gitu. Setelah yang belakang, pokoknya itu kita nggak tahu, ya kan, itu nggak tahu kompor, nggak tahu listrik, pokoknya judulnya katanya udah api aja. Ada ledakan gitu Bu, ada suara ledakan atau gimana? Pokoknya langsung api. Langsung api. Itu langsung api. 17 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dikendalikan sekitar pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar, diduga akibat sebuah minibus yang mengalami korsleting saat mengisi BBM. Kebakaran hebat terjadi di SPBU Aek Garingging, Kecamatan Linggabayu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kebakaran berawal saat minibus mengalami korsleting pada bagian kelistrikan mobil saat sedang mengisi BBM. Petugas SPBU bersama warga sempat berupaya melakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun upaya tersebut tak berhasil, lantaran api yang sudah membesar menyambar pompa pengisian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi kini masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran karena ada dugaan pemilik mobil menggunakan tangki cadangan atau jerigen saat pengisian BBM yang memicu terjadinya kebakaran. Sampai sekarang laporannya belum ada dan tadi kita pastikan terkait kendaraan yang terbakar. Tadi saya tanyakan langsung dengan manajer dan nanti akan saya cross-check dengan Kapolsek dan tim identifikasi. Apakah mobil tersebut mempunyai tangki cadangan ataukah sedang membawa jerigen? Pasca kebakaran, SPBU satu-satunya yang melayani 5 kecamatan di Mandailing, Natal berhenti beroperasi. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Unjuk rasa di tapal batas kota diwarnai kericuhan hanya karena ada warga yang mengaku kendaraannya dirusak. Kericuhan meluas dan sejumlah pengunjuk rasa terluka akibat terkena lemparan batu. Masa pengunjuk rasa terus mengejar warga yang mengaku mobilnya rusak karena aksi demonstrasi. Masa mencoba memukuli warga yang tiba-tiba datang dan menuding kerusakan mobil karena pengunjuk rasa. Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan massa,
mengantisipasi kericuhan meluas. Satu persatu massa diamankan petugas tak berseragam. Warga meminta pengunjuk rasa bertanggung jawab dan mengganti kerusakan kendaraan. Tak sedikit pengunjuk rasa yang terluka akibat terkena lemparan batu warga. Dihantam oleh masyarakat. Lemparan batu diduga menjadi pemicu kerusakan kendaraan yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa. Massa memblokade Jalan Trans Sulawesi di tapal batas Kota Palopo yang membuat antrean panjang kendaraan. Unjuk rasa dengan menutup Jalan Trans Sulawesi menuntut pencabutan moratorium daerah otonom baru dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kapolsek Bua yang ditemui di lokasi unjuk rasa menolak memberikan keterangan terkait aksi demo yang berakhir ricuh. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Identitas jasad wanita dalam koper yang ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir di Ngawi, Jawa Timur teridentifikasi. Korban merupakan wanita muda asal Blitar yang bekerja sebagai sales kosmetik. Identitas jasad wanita dalam koper yang ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir di Ngawi, Jawa Timur akhirnya teridentifikasi usai keluarga yang dipanggil polisi ke RSUD Suroto Ngawi, Jawa Timur memastikan jika jasad yang dimaksud adalah anak mereka. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah, berusia 29 tahun, warga Blitar, Jawa Timur. Keluarga mengenali Uswatun dari sandal, ikat rambut, dan tindik di perut. Korban merupakan sales kosmetik yang pamit untuk bekerja ke Tulungagung. Apa Mbak yang membuat keluarga itu yakin bahwa ini adalah keluarganya itu? Sepatu sama gelangnya, Mas. Terus? Tindik. Tindik di perut. Itu memang keluar dari rumah itu sejak kapan, Mbak? Jumat. Iya. Itu pamit ke keluarga kemana? Pamit ke keluarga itu kemana? Kerja, Mas. Soalnya kerjanya kan di Tulungagung. Setelah diotopsi, Polres Ngawi kemudian menyerahkan jenazah Uswatun ke keluarga untuk dibawa pulang ke Blitar. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah duka Uswatun Hasanah di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur. Korban diketahui merupakan orang tua tunggal dari 2 anak yang masih kecil. Korban bekerja di Tulungagung dan sempat pulang ke Blitar 5 hari sebelum ditemukan meninggal. Jenengan sama korban nggak tinggal satu rumah? Katanya tiap asal itu masih mungkin nengok pulang, masih bicara. Iya. Terakhir ketemu berarti? Itu terakhir gitu. Pas pulang ke Slorok. Sebelumnya warga desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kota Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Koper itu sebelumnya terbungkus karung yang menyerupai paket ekspedisi dan ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir. Tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi yang datang ke lokasi langsung membuka koper dan mendapati jasad wanita dalam posisi meringkuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda DIY membongkar praktik penipuan umroh dan haji furoda senilai belasan miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap pemilik biro umroh yang telah menipu ratusan korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menangkap Indri Dapsari, 46 tahun, pemilik biro umroh PT Hasanah Makna Safari. Tersangka diduga melakukan penipuan umroh dan haji furoda senilai 14 miliar rupiah dengan jumlah korban mencapai lebih dari 300 orang. Para korban dijanjikan berangkat umroh pada bulan November 2024 hingga April 2025 dengan membayar paket kelas bisnis antara 33 hingga 48 juta rupiah. Namun mereka tidak jadi diberangkatkan sementara tersangka menghilang serta kantornya tutup. Dari tangan pelaku, polisi menemukan dokumen 11 paket perjalanan haji furoda pada bulan Mei hingga Juli. Selain menipu jemaah umroh, tersangka juga melakukan penipuan investasi pembelian tiket pesawat umroh dengan kerugian 1,2 miliar rupiah. Kembali lagi, Mas, kami melakukan penyidikan berdasarkan laporan. Berdasarkan laporan, ada beberapa jemaah umroh yang kemudian dijanjikan berangkat tidak berangkat. Sampai waktu yang ditentukan tidak berangkat. Kini polisi masih mengembangkan kasusnya karena tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat. Polisi mengimbau warga yang menjadi korban penipuan agar melapor ke Polda DIY.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 km. Personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan pada pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar per tanggal 24 Januari 2025. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran ditargetkan selesai dalam 8 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencaharian para nelayan yang sempat terhambat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat mengekstradisi Paulus ke Indonesia. Seperti apa ya? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Itu dulu lah. Penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara spesifik. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk mengulangi? Ya pastinya dengan pihak-pihak terkait semuanya ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang lainnya. Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat pekerjaan sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktik lancung ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi kewarganegaraan ganda buron kasus korupsi IKTP Paulus Thanos. Menurutnya, saat melakukan korupsi, Paulus Thanos masih warga negara Indonesia, sehingga akan diekstradisi ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Ketika yang bersangkutan ditangkap di luar negeri, maka kewenangan untuk melakukan negosiasi perundingan untuk melakukan ekstradisi itu focal point adalah Menteri Hukum dan HAM. Dan saya sudah mendapatkan juga informasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan Agung dan juga Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk yang bersangkutan diserahkan ke Indonesia sesuai dengan ekstradisi yang sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Paulus Thanos kan ini sekarang warga negara Afrika Selatan, Prof. Apakah bisa diekstradisi ke Indonesia, Prof? Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Ya. Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga
Karena proses untuk pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia. Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan resmi dari pemerintah India pada Sabtu pagi waktu setempat. Prabowo juga mengunjungi makam Rajghat Memorial untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi. Presiden Prabowo Subianto mengikuti upacara penyambutan resmi dari pemerintah India dalam agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Sabtu pagi waktu setempat. Ia disambut Presiden India Drupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Prabowo mengungkap apresiasinya atas undangan ini dan mengatakan Indonesia menganggap India rekan yang sangat baik. Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. Prabowo kemudian bertolak ke makam Rajghat Memorial untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi. Prabowo meletakkan karangan bunga, menaburkan bunga, dan mengheningkan cipta. Ia kemudian menuliskan kesan terhadap sosok Mahatma Gandhi sebagai pemimpin, guru, dan inspirasi yang hebat bagi seluruh umat manusia.